banyak data yang kita dapat, makin apa ya, makin mungkin menarik ya. Jadi nanti di akhir kita adakan game lagi. Setelah pelatihan nanti kita akan adakan game seperti ini lagi. Jadi nanti kita akan coba analisa sesuatu gitu ya di pertemuan selanjutnya tentunya. Paling gampang tentunya nanti akan ada visualisasi ya. Kalau kalian lihat di flyernya, itu ada visualisasi di pertemuan 2. Nah, nanti kita coba nih dari data jadi data tuh big data ya. Kalau kalian ngomong tadi banyak era-era zaman sekarang tuh ada big data. Ya, di lingkungan kita semua data ya. Kalau kata zaman dulu filsuf apa namanya, everything is number ya. Itu kan sebenarnya bilang semua adalah data gitu ya. Everything is number. Ya, siapa yang bilang? Archimedes ya atau siapa ya? Mungkin kalau ada yang ingat. Nah, itu everything is number. Jadi termasuk games ini juga nanti akan ada numbers dari situ. Ya ada 220, saya rasa kita coba mulai ya. Nanti yang mau bergabung kayaknya bisa langsung deh. Ya, kita mulai ya. Ada sekitar satu soal itu sampai 10 detik. Jadi semampunya aja, nggak usah di ini ya. Kita cuma pengen dapat datanya. Semoga hasilnya bisa. Kalau sesuai pengetahuan kalian silakan jawab. Kalau nggak tahu skip. Nanti kita coba dapat pengetahuannya di pelatihan. Ya, ya kita mulai. Bismillah. Semoga bisa diikuti ya, nggak ada masalah. Oke, udah mulai ya. Nggak tahu ada musiknya apa enggak. Ya, oke, silakan. Ya, ini udah mulai ada yang menjawab ya. Udah ada skornya juga. Nah, ini leaderboardnya di laptop. Oke. Ya. Yang saya tampilkan muncul kan ya? Mungkin panitia yang lagi standby. Muncul, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih. Oke, ADPD ini siapa nih? Lumayan ya. Cepat sekali. Noval. Oke. Ini transisinya cepat sekali, jadi laptop saya nge-hang kayak gini. Ya. Ada 125 peserta, nih lumayan nih kalau buat ngelola data ya. Silakan jawab aja setahunya ya. Kalau nggak tahu nanti kita akan coba backup di materinya gitu ya. Ya emang itu ya materinya, kurang lebih. Oke, mungkin kita tunggu sampai selesai ya. Mungkin biasanya nih apa ini? Disconnect. Oke. Oke, TB yang pertama ya. Oke. Mungkin saya top 5 aja biar nggak berat. Karena transisi datanya ini ya, cepat sekali. Salah satu tantangan big data tuh adalah kecepatan data gitu ya. Kali klik dalam kuis ini aja ada 120-an ya. Jadi lumayan menantang juga. Oke, belum dapat, sudah selesai semua belum ya? Oke, Michael yang pertama ya, skornya 4040. Oke. Ya, yang baru datang silakan kalau mau ikut, ada di chat ya, muncul nggak tuh? Ada di chat kalau mau ikutan. Paling tidak nanti datanya tetap masuk gitu ya kalau ikutan selagi saya menyampaikan materinya. Gitu. Oke, kayaknya udah ya. Kayaknya udah selesai gitu. Ya, mungkin tunggu sebentar ya, beberapa detik, 30 detik.
Sambil nunggu barangkali ada klasemennya berubah ya. Nggak ada lama. Oke, kayaknya udah nggak ada berubah ya dari apa namanya posisinya. Artinya udah saya anggap sudah selesai. Poin tertinggi ada Michael ya, berapa tuh? 11.000 ya, terakhir saya lihat. Oh masih berubah, cuma ini nggak, laptop saya nggak update, mungkin terputus ya. Udah sampai 11.000 poin. Oke, kita coba dulu. Ini masih ya. Saya sambil ikut ya biar tahu seberapa cepat, soalnya kalau penyedia kuis tidak tahu ini ya, sudah fair belum. Oke ya, saya rasa udah ya. Oke, sementara cukup dulu ya. Kalau ada yang mau ikut silahkan lanjutkan aja, nanti datanya kita coba download ya. Silahkan yang mau ikut lanjutin aja. Leaderboardnya nanti kita coba cek lagi di tengah jalan mungkin ya. Nah, oke, terima kasih atas partisipasinya. Ya, saya ngasal jawab dapat 30%. Lumayan, ranking 41. Oke, itu ya. Jadi kita coba bersenang-senang dengan main games. Nah, ini saya sudah menyiapkan sedikit tayangan ya. Latihan software ini. Jadi ini saya buka materi sekarang ini dengan quotes dari Donald Knuth, yaitu bapak algoritma. Ya. When you write a program, think of it primarily as a work of literature. Jadi ketika menulis program, bayangkan itu sebagai utamanya sebagai kerja literatur. Apa sih literatur? Membaca dan menulis ya. Literatur tuh membaca dan menulis. Nah, mungkin disclaimer dulu, saya ini bukan data scientist, saya juga bukan ahli statistik, tapi sebagaimana tadi disampaikan di CV, saya banyak bekerja di bidang modeling, bukan jadi model ya, tapi modeler mungkin ya, jadi pemodel. Tidak ada masalah bisnis, saya modelkan, dan saya banyak menggunakan Python. Sama halnya dengan ini ya, membaca dan menulis. Orang bisa baca dan bisa menulis itu nggak melulu jadi penulis novel kan ya, nggak juga jadi ngarang buku atau apa. Tapi menulis itu buat menyampaikan gagasan atau mungkin mengubah cara pikir seorang gitu. Nah, sama halnya dengan programming. Saya bukan data science, tapi saya menggunakan programming ya, pemrograman itu untuk menyelesaikan masalah. Gitu ya. Saya punya masalah di pemodelan di bidang matematika terapan, saya selesaikan dengan bahasa pemrograman. Kayak gitu. Dan mungkin satu catatan lagi, ingat bahwa kemampuan literasi untuk membuat program ya, literasi data, literasi teknologi ya, itu merupakan kemampuan literasi di abad 21 gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Bayangin sekarang prodi-prodi ekonomi, prodi-prodi pariwisata, apalagi prodi-prodi yang mungkin kita pikir itu tidak ada teknologinya, sekarang sudah terintegrasi mereka dengan teknologi. Mereka udah canggih menggunakan programming, menggunakan tools-tools komputasi lainnya. Karena memang yaitu kemampuan literasi harapannya, apalagi kalau misalkan dalam hal ini prodi matematika ya, mungkin saya rasa kalau dari kampus lain mungkin juga dari prodi matematika juga, karena mungkin melalui jaringan
IKA Himatika ya, atau mungkin juga dari program studi yang lain. Tapi yang jelas kemampuan programming itu kemampuan ini ya, kemampuan literasi. Zaman dulu dibilang sama Donald Knuth bahwa ini kemampuan literasi. Ya, bisa menulis, bisa program itu sekarang sama halnya seperti baca tulis zaman dulu. Ya, zaman dulu ada buta aksara, kalau sekarang ada buta teknologi istilahnya, karena memang zaman sudah maju. Ya, ini saya sebagai dosen di Institut Teknologi Sumatera, program studi matematika. Outline hari ini kita akan coba membahas tentang aritmatika dasar di Python, control flow, terus kemudian function, array, sama data frame. Tadi kan sudah disebutkan kalau programming itu adalah tentang literatur. Nah, sekarang kita lagi coba belajar struktur bahasanya gitu ya. Kita ngomong bahasa Sunda, kita tahu dulu bahasa Sunda itu kayak gimana. Bahasa Inggris, apa yang kata kerja, apa yang kata benda, dan lain sebagainya. Jadi kita sebelum kita berliterasi menggunakan bahasa baru kita, mungkin buat yang baru kenal, coba kita kenal dulu dasar-dasarnya gitu ya. Nanti di hari kedua ya, atau mungkin di ujung ini ada sedikit teaser tentang kita bisa ngapain sih dengan Python. Nah, biasanya kalau di pelatihan-pelatihan ya, apapun ya, hampir di semua bahasa pemrograman itu startnya dengan hello world selalu ya. Jadi ketika hello world, kita dianggap sudah menguasai bahasa itu. Jadi bahkan ada meme-nya bilang, kalau udah bisa ngeprint hello world, kita boleh masukkan itu ke CV kita. Jadi ada banyak kan ya bahasa pemrograman, hello world aja semua. Jadi nanti bisa masukkan ke CV. Kayak gitu. Sama kayak tadi di CV saya ada C++, R, Python, itu semua hello world aja kerjaannya. Gitu ya. Nah, oh ya, ini yang saya pakai, ada Jupyter Notebook ya, Jupyter Notebook. Tampilan seperti ini adalah tampilan dari Jupyter Notebook. Benar-benar seperti rasanya notebook ya, catatan. Jadi saya nulis di sini ya, sambil nulis sambil ngoding juga bisa gitu. Ini sangat mudah ya. Seperti itu. Nah, untuk instalasinya sendiri kalian bisa download software Anaconda ya. Kita coba lihat dulu Anaconda. Ini namanya ular semua, hati-hati digigit ya. Anaconda.org apa ya? .com ya. Anaconda products terus /individual. Coba akses itu, nanti kita bisa download di situ. Ya. Jadi download Anaconda di situ. Ini menurut saya ringan sih Python. Jadi ya ini graphical installer, kita gunakan misalkan Windows ya. Tinggal download aja, pastikan komputer kalian tahu 64 bit atau 32 bit. Nah, nanti diinstal ya. Nah, nanti kalau udah diinstal kurang lebih akan seperti ini aplikasinya. Jadi saya coba, saya sudah install kebetulan. Install Anaconda. Kenapa pakai Anaconda? Karena ada banyak sekali modul atau package perangkat ya yang bukan merupakan bawaan Python sudah terkandung di Anaconda. Jadi singkat cerita, kalau kalian ingin butuh untuk mengerjakan yang relate dengan data science, statistik dan lain sebagainya, visualisasi data termasuk, itu sudah include di Anaconda. Gitu ya. Nama aplikasinya Anaconda Navigator. Nah, dari navigator tersebut akan ada aplikasi-aplikasi. Nah, salah satunya adalah ini ya, apa namanya, Jupyter Notebook. Ya, mana ya? Nggak muncul. Ya, ini lagi proses. Emang rada lama karena dia load aplikasinya banyak sekali. Nah, kalau nanti sudah dibuka, misalkan ya, nah ini sudah muncul ya. Di situ ada banyak sekali aplikasi yang mungkin kalian butuhkan tergantung dengan kebutuhan. Online data science, data analysis tools, data lore, kalian bisa smart coding ya. Ini apa namanya, IDE, Integrated Development Editor gitu ya. Nah, yang saya pakai ini tadi Jupyter Notebook di sini, Jupyter Notebook ya. Ada banyak yang lain yang
kurang lebih menggunakan bahasa Python itu ada VS Code, ada PyCharm, ya. Tapi saya pakai yang Jupyter Notebook karena mudah sekali untuk, terutama dalam hal pengajaran kayak ini ya, seperti pelatihan kali ini itu mudah sekali kalau menggunakan Jupyter Notebook. Web based, jadi berbasis web, maka ketika di launch itu akan mengarah ke browser, gitu ya. Jadi web based interactive computing notebook environment. Edit and human readable. Human readable itu gampang dibaca manusia, ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Seperti itu ya. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Jadi mudahnya kita gunakan Anaconda install. Tapi kalau kita misalkan terkendala dengan device kita, misalkan kita nggak punya PC ya, nggak punya komputer, jangan khawatir ya. Kita tetap bisa menggunakan device kita. Ya, kalian bisa hadir ke sini artinya kalian paling tidak punya handphone, ya punya smartphone. Nah, bisa nggak install Python di situ? Bisa, ada di Play Store ya. Di Play Store ada. Nah, atau kalau nggak pengen install karena memori penuh, biasanya banyak kendala gitu ya, memori saya penuh mau install. Kalian bisa buka collab.research.google.com ya. Di situ saya juga punya copy dari tulisan yang barusan bahan sajian tayangan yang tadi ya, saya upload di sini juga sama ya. Jadi apa yang ada di sini juga ada di komputer saya. Ini ya. Nah, cuma ini lebih butuh internet gitu ya. Kalau ini butuh internet. Kalau yang barusan Jupyter ya di laptop. Ya gitu. Jadi sekarang nggak ada halangan untuk belajar programming ya. Gratis lagi. Ya, Google Colab gratis. Nggak harus pakai email yang berbayar. Ini saya pakai yang email biasa juga bisa. Ya. Email biasa. Jadi sekarang programming jadi lebih mudah. Jadi bukan sesuatu yang spesial. Kalau kalian yang standar-standar seperti ini aja belum bisa, nanti jangan sampai kita kalah saing di luar sana ya. Tadi kan saya sempat mention kalau program ekonomi, program bisnis, manajemen sudah mulai belajar programming ya. Nanti jangan sampai kita kalah. Terutama yang matematik ya, apalagi IT ya. Seperti itu. Nah, terus aritmatikanya, aritmatika Python ini tadi mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaannya. Penamaan variabel tuh nggak bisa sembarangan ya. Kalau di Python ada, pada umumnya bahasa pemrograman ada aturan tertentu ya. Variabel biasanya kita pakai huruf, gampangnya pakai huruf aja. Boleh kombinasi dengan bilangan, boleh, tapi jangan di depan. Contohnya ini ya, saya nulis val, ya sama dengan 2, terus print val, artinya nanti simpen bilangan 2 ke variabel namanya val. Lalu print val, nanti hasilnya adalah mencetak 2. Cara jalaninnya gimana sih? Di ini ya, di run. Sebentar saya clean dulu ya, biar gimana cara clear output. Biar kita bisa lihat ininya, apa prosesnya. Jadi caranya bisa klik run di atas ini ada run, gitu ya, atau ya shift enter gitu. Jadi di sini kalau enter doang itu nanti ke baris baru ya. Sama kayak chat di Facebook ya, atau mungkin pakai komputer gitu ya. Chatnya kan enter itu send ya. Kalau shift enter itu dia kirim, saya lupa. Ya, mungkin kebalikannya. Saya juga udah lama nggak pakai itu. Jadi shift enter itu untuk menjalankan programnya. Kalau enter aja nanti baris baru. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada, nah khusus ya, nggak boleh diawali itu, nggak boleh di awal, nggak boleh karakter khusus kecuali underscore. Jadi underscore itu boleh. Nih 2 aja nggak boleh ya. 2 kalau kita jalankan, 2 nanti error. Karena bilangannya nggak boleh di awal. Invalid syntax 2 val itu nggak boleh. Terus pakai karakter khusus $, var, boleh nggak? Nggak boleh juga ya. Nggak boleh. Terus apa? Underscore boleh nggak? Tadi dia bilang boleh ya, underscore itu boleh. Jadi underscore file ini boleh, ya. Nggak error kan? Terus dioperasiin juga bisa. Jadi ini dianggap sebagai 2 variabel yang berbeda karena penulisannya juga beda kan.
Seperti itu. Terus apa? Boleh nggak underscore itu dipakai? Boleh, ternyata. Ya, underscore sama dengan 3. Boleh ya, jadi underscore itu boleh digunakan untuk namain variabel. Kenapa? Kadang kita bingung kalau udah banyak banget yang dihitung, aduh mau pakai apa ya, mikir ngasih nama daripada lama underscore aja gitu ya. Padahal mungkin itu nggak dibutuhin, misalkan, ini nggak penting, tapi tetap perlu dihitung sekali 2 kali aja gitu. Ya udah, kita nggak perlu pemaknaan juga misalkan, ya udah simpan aja di variabel. Daripada ngetik tem misalkan ya, TMP biasanya kalau programming pakai itu ya, panjang kan 4 karakter itu lumayan lah ya ngetiknya. Kalau underscore kan sekali doang gitu ya. Udah. Terus kita bisa melakukan operasi juga tentunya ya, karena memang komputer itu to compute ya. Jadi programming language itu ya tentu untuk menghitung hal yang harus bisa. Kalau nggak bisa, gimana cara bekerjanya gitu. Nah, ini yang khusus di Python dan beberapa programming language itu menggunakan bintang-bintang untuk pangkat ya. Ada yang pakai tanda ini. Kalau di bahasa programan lain, R itu pakai simbol segitiga ke atas ini ya. Itu kalau R. MATLAB juga. Tapi kalau Python, dia menggunakan bintang-bintang. 2 × 4 artinya. Gitu. Ada juga modulo. Modulo ini adalah hasil sisa pembagian. 4/2 kan habis. Sisanya 0. 5/2, kan 4 yang habis dibagi 2 ya, berarti sisanya 1. Ya, buat apa ini? Ya banyak ya. Mungkin kita belum gunain, tapi someday itu berguna. Nah, oke. Kemudian apa lagi? Control flow. Control flow ini ada banyak jenisnya. Yang pertama ini ada pernyataan bersyarat. Ya, kita gunakan if, else, sama else gitu ya. Nah, perintah dalam if itu akan dieksekusi jika pernyataan kondisi di belakang if bernilai benar. Jadi ini struktur pernyataan bersyarat ya di Python. Jadi if pernyataan. Nah, pernyataannya ini kalau bernilai benar, maka blok perintah 1 yang jalankan. Alternatifnya kalau pernyataan ini salah, maka yang blok 2 yang dijalankan. Kayak gitu. Nah, ini yang mungkin berbeda dengan bahasa pemrograman lain. Kalau di MATLAB itu pakai if and, C++ pakai kurawal ya untuk menyatakan satu blok. Nah, kalau Python dia menggunakan satu indentation. Jadi kalau pengen dalam satu blok perintah itu satu indentation. Gampangnya lihat yang contoh berikut nih. Ya. If true, ya, if true itu artinya kalau benar kan. Tadi dia bilang apa? Kalau pernyataannya benar, maka jalankan ini. Nah, true itu kan benar. Ya udah, dia otomatis yang di bawahnya itu akan dijalankan. Ya, true itu adalah nama khusus variabel, objek khusus ya true ya, itu nggak boleh kita pakai jadi variabel. Ya, namanya reserved word. Jadi kata-kata yang udah dipesan dan nggak boleh dipakai. Gitu. Jadi nanti akan jalankan, hai kamu. Kenapa? Karena pernyataannya benar ya. Jika benar, oh ya benar itu ya benar, nggak ada yang salah benar itu. Ya udah berarti maka 2 blok ini jalanin. Keduanya dalam satu indentation, berarti duanya dijalankan. Terus apalagi ada juga kebenaran yang dari memang matematikanya ya, ternyata matematika. 1 kurang dari 2 itu kan benar ya. Komputer didefinisikan berdasarkan itu. Bilangan yang berurutan, bilangan real. Ya 1 tentu kurang dari 2. Ya, jadi pernyataannya benar, maka akan menjalankan hello. Terus apa lagi? 2 sama dengan 0. 2 itu kan nggak sama dengan 0 ya. Karena itu pernyataan yang salah, harusnya kedua perintah ini tidak dijalankan. Seperti itu. Nah, tapi karena si yang ini ya, yang bawah di luar indentation ya, maka dia akan dieksekusi. Nah, perintah ini akan dieksekusi meski pernyataan kondisional salah karena berada di luar indentation. Kalau saya jadikan satu indentation,
sama sekali nggak ada yang di print, gitu ya. Jadi kalau dalam satu indentation maka dia satu struktur. Nah ini kan dia di luar indentation, berarti dia di luar. Terus apa lagi? Ini contoh ya. If satu besar dari dua, pernyataan benar, print pernyataan benar. Nah ini tebak-tebakan. Kira-kira yang keluar apa? Ada yang tahu? Kalau saya jalankan ini, baris perintah yang saya blok, ada yang tahu? Pernyataan salah bukan, Pak? Oke, kita coba ya. Terima kasih. Coba. Ya, betul ya, pernyataan salah. Ya, karena satu kan kecil dari dua. Berarti ini tidak dieksekusi ya. Yang pertama, pernyataan benar ini tidak dieksekusi. Ya. Ya, ini saya sengaja ngisengin diganti-ganti kalimatnya. Nah, terus yang ini yang sambil ngelihat fakta. Yang ini 0,4 dikurang 0,1. Kita tahu ya dari SMP, SMA mungkin 0,4 dikurang 0,1 ya 0,3. Tapi ternyata dalam programming dia itu salah. Ya. Nanti yang akan dicetak adalah last. Ya, kenapa? Kenapa ya? Lihat aja di sini. Saya tambah kode ya, tambah perintah, ini muncul sel namanya, saya jalankan, apa hasilnya? Ternyata 0,4 dikurang 0,1 adalah 0,3, terus kemudian ada berapa, 10-nya, nolnya ada banyak, terus diakhiri dengan 4, gitu. Ya. Jadi, apa, karena masalah pembulatan, jadi nggak sama dengan 0,3. Ya memang komputer ada keterbatasan. Tapi tugas kita harus ngerti keterbatasan itu, biar kita nggak salah ketika ada pembulatan. Jangan sampai nanti perusahaan kita jadi rugi kalau kita bekerja, atau program kita gagal karena kita salah. Nggak tahu kalau ada kelemahan itu. Terus else if, ya, elif kalau di Python ya, else if itu kalau mungkin di MATLAB atau R ya. Tapi kalau di Python disingkat jadi elif. Gitu ya. Nah, terus kemudian apa? Pengulangan. Pengulangan itu kurang lebih while punya struktur yang sama dengan, mirip ya, bukan sama, dengan if. Yakni pernyataan, jika pernyataan benar maka program akan dijalankan dan dievaluasi ulang di sini. Pernyataan tersebut hingga pernyataan bernilai salah. Jadi while pernyataan strukturnya. Titik 2. Nah, ini jangan lupa titik 2 ya. Kemudian blok perintah. Jadi selagi pernyataannya betul, maka blok perintah ini akan terus dijalankan. Artinya infinity. Sama kayak aplikasi. Aplikasi kan gitu ya. Selagi kita nggak pencet tombol X, maka programnya jalan terus. Sampai kapan? Ya sampai di tombol X atau komputernya mati. Ya semua juga gitu ya kalau mati. Seperti itu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah contohnya ini ya. Gimana cara bacanya? Pin sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Terus I sama dengan 1. Artinya I di sini masih nilainya 1 ya. Terus dimasukkan ke struktur while. While I kurang dari sama dengan 3. Nah, kan I-nya 1. Karena 1 kurang dari 3, maka harusnya jalan semua di sini. Maka nanti input ya, ini coba input. Mulai masukkan pin Anda. Terus kemudian kalau passwordnya sama dengan pin, selamat. Terus kemudian break. Nah, ini perintah menghentikan pengulangan. Selain itu, kalau berbeda, I-nya diupdate. Nah, kurang lebih ini sampai berapa kali ya? Kita coba ya. Salah ya, misalkan. Salah. Nah, selesai, udah nggak ada lagi. Berarti 3 kali. Kenapa? Karena untuk yang pertama, saya masukin 4353, I-nya salah kan ya ini, password. I-nya tambah 1, jadi 2. 2 kurang dari sama dengan 3. Oke, masih jalan lagi. Berarti saya bisa masukin lagi. 53, 535. Terus I tambah 1. Tadi kan I-nya 1 ya, 2 ya. 2 yang disimpan. Terus tambah 1 jadi 3. 3 masih kurang dari sama dengan 3. Maka jalan lagi. Apa yang terjadi kalau saya kurangin sama dengannya? Saya hapus. Nah, cuma 2 kali. Kenapa? Karena 2 kurang dari 3. Sudah tidak benar kan? 3 tidak sama dengan,
3 kurang dari 3. Coba kita lihat. Apa yang terjadi kalau saya tulis 3 kurang dari 3? Harusnya salah ya. Nah, karena salah, berarti dia udah nggak dijalanin lagi. Gitu. Ya. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terus apa lagi? Contoh ini ya. Kalau dari awal pernyataannya telah salah, maka program tidak dijalankan. Contohnya ini. I sama dengan 5. While I kurang dari 5. Nah, 5 kan, masa 5 kurang dari 5? Ya, 5 itu sama dengan 5, ya. Salah kan? Nah, 5 kurang dari 5 salah. Maka kita jalanin ini nggak akan terjadi apa-apa. Ya, karena apa? Karena pernyataan di sini itu salah. Begitu, ya. Terus apa lagi? Pengulangan itu ada juga namanya pengulangan for. Nah, kalau for ini dia biasanya kita definisikan mau berapa kali. 10 kali, 20 kali. Yang jelas dia akan berhenti suatu saat kalau for. Kalau while itu bisa nggak berhenti sampai kita terminate atau kita hentikan, dia tetap jalan. Jadi while ini adalah pengulangan yang indefinitely, artinya nggak berujung. Kalau selagi kita bilang ya ini hati-hati ya. Kalau saya bilang gini, kalau saya ekstrim misalkan, while true, ini bakalan, ini hati-hati ya. Ini akan ini true kan selalu benar ya. Jadi kalau saya jalankan ini akan print hello sebanyak sampai komputer saya mati, kehabisan daya, ya. Atau sampai ngehang, RAM-nya penuh gitu ya. Dia akan jalan terus. Jadi kalau kalian mengisengin temen, ini aja nih. While true, nanti komputernya jalan runningin ini ya, ngeprank pakai programming gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau for itu pasti dia berhingga. Ya akan ada berhenti ya, 10 miliar kali, 10 miliar iterasi. Jadi saya pernah juga sampai 10 miliar iterasi. Tapi ada berhentinya gitu. Kalau while tuh berpotensi tidak berhenti gitu. Nah, contohnya ini, kalau misal biasanya dia menggunakan barisan kalau for. Jadi dia bilang for variable in barisan. Nanti titik 2 baru nanti indentation. Jadi strukturnya itu pasti menggunakan indentation. Contohnya kita bikin, ini nanti akan kita bahas ya, list. Terus elemen-elemen dalam sequence atau sec ini ya, sec, dapat dicetak satu persatu dengan menggunakan pengulangan for. Contohnya ini ya, biar gampang. For number in sec ya, sequence maksudnya. Nah, dia akan mencetak. Bagaimana idenya? Jadi number in sequence. Jadi semua yang ada di sequence disimpan sebagai variable number dan diulangin berkali-kali sampai di sequence-nya habis. Kalau sequence-nya ada 20, maka dia akan ngeprint sampai 20. Kalau sequence-nya cuma ada 5, dia akan print sampai 5. Jadi for number in sec ya, titik 2 print number. Jadi ini akan ngeprint sampai di elemen di sequence-nya habis di print. Kan makanya berhingga, kan pasti berhenti kalau for itu. Berhentinya itu terjamin kalau for. Kalau while itu kondisional tadi ya. Nah, ini kita bisa variasikan. Begitu. Ya. Di number in sequence, maka cetak number. Nah, ini kurawal ini maksudnya adalah mensisipkan bilangan number atau mensisipkan variable number ke atau ke string ya, ke string ini string namanya kalau pakai kurung, di perangkap menggunakan aksen ya. Nah, kita coba ini ya, sedikit bermain-main dengan fun with math. Ada Heron ya, Heron mencari akar. Jadi ada matematikawan Babilonia kuno bernama Heron. Beliau adalah matematikawan, fisikawan, apalagi filsuf. Orang zaman dulu itu profesi banyak sekali. Intinya adalah orang berilmu. Nah, dulu itu menebak nilai akar itu ternyata Heron yang
mencarinya gitu. Kenapa? Jadi permasalahan arsitektur dulu, gimana kalau ada bangunan dasarnya satu, tingginya satu, sisi miringnya berapa ya kalau bikin piramida misal? Sisi miringnya akar 2. Nah, padahal dulu bilang everything is number, artinya 1, 2, 3 itu number ya, number zaman dulu. Masih ingat ya, angka Romawi kan nggak ada 1, 3 itu kan III ya, nggak ada kan III, koma, nggak ada itu. Zaman dulu baru tahu number tuh ya 1, 2, 3. Ya bahkan 0 aja belum ada dulu. Nah ini Heron nih dianggap sebagai seorang pahlawan, ya namanya hero juga, karena dia bisa menghitung nilai akar. Caranya idenya Heron tuh simple ternyata, tapi bisa akurat sekali nih ya, akurat sekali. Jadi idenya adalah mengambil rata-rata dari nilai tebakan. Nah ini tebakan ya. Itu tebakan. S itu adalah bilangan yang kita ingin cari akarnya. Terus dibagi tebakan tersebut, ambil rata-ratanya. Gitu. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau saya pengen menghitung akar 42, nah kalau saya gampangnya nebaknya 6. Kenapa? Karena 6 × 2 itu 36, dekat dengan 42. Gitu ya. Nah, saya coba 3 kali ya. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang. Nah, makna berulang-ulang ini adalah bisa menggunakan while, bisa menggunakan for. Kalau while kita harus tahu berhentinya kapan. Misalkan berhentinya 3 kali iterasi, berarti pakai yang tadi ya. Atau pengen dapat error yang kecil, selisihnya dengan kalkulator, itu bisa juga. Tapi kalau ini saya mau coba 3 kali ya, 3 kali, diulang-ulang 3 kali. Jadi ini A barunya nanti dimasukkan lagi ke sini, hitung lagi A baru yang kedua, hitung A baru yang ketiga, masukkan A baru yang kedua ke sini, nanti dapat. Ya. Nah, coba kita bandingin sama kalkulator. Ternyata hasilnya 6,480740. Berapa angka di belakang koma coba? Ini Heron luar biasa ya, memang dia pahlawan sekali. Bisa mendapatkan akurat sekali ya. Waktu itu lagi ribut-ribut, akar 2 berapa, akar 2 berapa, ribut ya. Sampai mungkin ada yang di penjara gitu ya, disiksa segala macam. Itu. Jadi Heron yang menjawab, menghitung akar 2. Ya gimana ngitung akar 2? Ya Heron yang tahu. Ya, coba akar 2, 1. Gimana akar 2? 1,142. Luar biasa kan? Gitu. Jadi memang luar biasa Heron. Ya. Dan mungkin ini ya, tebakannya juga bahkan nggak harus 6, tadi saya bilang 6, boleh nggak angka lain, boleh. Ya, 2, apa namanya? Saya nebak 1. Nanti kalau pengen lebih akurat lagi perbanyak aja. Gitu. Ya nanti akhirnya akan bagus, misalkan 25 kali. Makin bagus ya. Nanti makin lama makin bagus. Gitu. Tebakannya 1, 6, balikin ke 6 lagi juga boleh. Ya ini akan bagus banget kalau terlalu banyak prosesnya. Itu ya. Jadi itu adalah contoh program sederhana untuk masalah yang ancient ya, kuno, masalah kuno ya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi di matematika, tentu ada fungsi ya. Banyak fungsi itu. Di komputer juga komputer coba memimik itu, meniru konsep dalam matematik. Jadi tadi program penghitung akar tadi masih kurang umum karena cuma bisa menghitung akar 42. Dengan kata lain, kalau saya pengen ngitung lain ya tadi akar 2 saya contohin. Saya harus ngedit dulu semuanya. Ini saya ganti 2, tebakannya saya ganti 1. Terus di sini saya juga ganti juga. Jadi ribet ya. Apa? Itu kurang generalisir ya, kurang perumum. Kurang umum ya. Kalau saya pengen hitung akar 2 gimana? Gantinya banyak ya. Nah, Python sebagaimana bahasa pemrograman lain juga menyediakan fitur untuk memperumum sehingga program bisa buat berulang kali. Ya, itu namanya modular programming. Jadi tentu kita nggak mungkin bikin program tuh buat sekali pakai doang. Sebaris udah selesai. Ya kalau cuma pengen develop singkat aja ya saya rasa boleh. Tapi kalau pengen dijual, pengen dipasarkan, pengen dipakai orang lain, itu harus punya fitur yang bisa generalisir sesuai dengan masalah yang orang lain itu pakai, gitu. Kayak contohnya orang bikin game, karakternya cuma bisa itu doang, 1 atau 2, laki-laki atau perempuan. Mungkin kayak game apa zaman dulu ya.
Metal Slug ya, karakternya cuma ada 4. Terus kita nggak bisa customize gitu ya. Kalau game-game zaman sekarang kan udah bisa di customize. Senjatanya, fiturnya, bahkan tubuhnya, rambutnya bisa diganti. Itu kan artinya bisa digeneralisir. Karena apa? Karena karakternya bisa dibuat function. Functionnya ada rambut, ada tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Nah, cara menuliskan function dalam program Python itu kita sama tadi seperti while dan for, menggunakan indentation. Sistem indentation ini berlaku banyak sekali ya di Python, banyak dipakai. Ya. Nah, nanti cara menuliskannya adalah def. Def ini adalah mendefinisikan berarti. Terus nama fungsi ini bebas, kalian bisa nama fungsinya misalkan nama saya Rifki boleh aja. Terus argumen. Nah, argumen ini kalau kita kenal di matematik itu variabel. Jadi itu yang akan dimasukkan. Boleh dikasih, boleh enggak argumen itu. Terus kemudian titik 2, enter, terus kasih indentation. Boleh 2 spasi atau 3 spasi atau menggunakan tab. Yang penting ada indentation menjorok ya. Nah, nanti blok perintahnya apa? Nah, ini ada fungsi, ada banyak, ada kurang lebih 3 atau 4 jenis. Ada fungsi sebagai prosedur. Fungsi sebagai prosedur itu fungsi yang nggak ngasilin suatu nilai. Jadi cuma jalanin fungsinya gitu. Saya hello dong, ya udah. Jadi fungsinya cuma jalan halo gitu doang. Tapi kalau ada nama, nah itu nanti urusan hal lain. Contohnya ini ya. Tadi kan kita kurang general ya karena cuma bisa ngitung 42. Coba kita bikin program yang bisa handle bilangan lain. Jadi saya simpen bilangan lain itu sebagai variabel X atau argumennya X. Terus iterasinya sama dengan 4. Iterasi ini apa? Merupakan argumen bawaan, yakni iterasi bawaan dari fungsi ini adalah 4 kali. Jadi kalau saya nggak kasih iterasi sama dengan 4, berarti programnya akan dijalanin sama dengan 4. Kalau saya pengen 10, maka itu akan ngikutin 10. Seperti itu ya. Terus programnya kurang lebih sama kayak tadi. Kita jalankan. Nah, apa yang terjadi kalau saya panggil Heron? Dia cuma ngasih tahu kalau Heron itu adalah fungsi gitu. Terus cara nulisnya seperti ini. Ini argumennya X dan iterasi sama dengan 4. Kalau saya tulis Heron 5, artinya menghitung akar 5 ya. Karena nggak ada argumen mengenai iterasi, maka outputnya menggunakan argumen bawaan. Argumen bawaan itu berapa? 4 langkah ya. Dengan 4 langkah diperoleh hasil 2,23, terus hasil kalkulator adalah ini. Ini ya, gitu. Terus ini apa? X sama dengan Heron akan menghasilkan output dengan argumen yang diberikan. Jadi saya simpen Heron 5,10, artinya Heron ini menghitung akar 5 sampai 10 kali. Saya simpen di variabel namanya X. Atau jangan X deh, akar X gitu ya, kayak nama startup ya, akar X, bagus tuh, akar X, terus saya tulis di sini, akar X. Nah, dengan 10 langkah beda ya dengan tadi, yang kalau tadi kan 4 karena nggak diberikan di sini, jadi dia menggunakan bawaan, tapi saya berikan 10. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang didesain seperti itu programnya. Nih, jadi ada ini namanya iterasi sama dengan 4 ini adalah memberikan argumen bawaan. Nah, nanti kalian akan punya copy dari ini ya, modul sederhana, silakan diambil, nanti hubungi aja panitia ya. Nah, apa yang terjadi kalau saya print akar tadi? Hasilnya non. Kenapa? Karena ini adalah fungsi sebagai prosedur. Dia cuma ngejalanin prosedur yang diminta aja dalam bloknya. Nggak ada return value, jadi dia nggak akan disimpan, ya, jadi non. Terus ada lagi fungsi dengan nilai, kurang lebih sama kayak tadi, cuma mungkin saya tambahkan return, terus tebak, koma, iterasi. Jadi kalau saya jalankan ini, ya, nah kalau saya jalankan terus saya simpan di variable w, maka akan ada outputnya. Jadi nggak non lagi, karena ada kata return. Terus ada rekursi. Rekursi ini juga
Fungsi yang digunakan, fungsi juga digunakan untuk formula-formula rekursi. Rekursi itu berulang juga sama kayak tadi ya, tapi berhingga. Tapi mungkin juga nggak berhingga. Contohnya ini ya, saya definisikan variabel fungsi namanya fa. Apa yang terjadi? Kalau a-nya itu bilangan 1, maka hasilnya 1. Kalau bukan 1, kalikan x dengan fa x min 1. Jadi kalau misalkan x-nya 8, 8 itu bukan 1. Ya, berarti ini nggak terpenuhi, maka yang terpenuhi yang kedua. Terus kembalikan 8 kali fa 7. Berarti fa 7 manggil lagi sini. fa 7 bukan sama dengan 1, berarti kembalikan 7 kali fa 6. fa 6 bukan 1, terus gitu. Ya. fa 1 sama dengan 1. Karena dia 1 ya, maka return 1. Kalau fa 3, ya fa 3 6. Kenapa? 3 bukan 1, jadi 3 kali fa 2. fa 2 bukan 1. Terus kembalikan 2 kali fa 1. Jadi singkat cerita ini adalah 3 kali 2 kali 1. Atau sama dengan 3 faktorial. Jadi ini adalah mendefinisikan faktorial menggunakan rekursi. Ada banyak sekali rekursi yang bisa kita buat. Ya. Banyak banget hal-hal rekursif. Mungkin kalau yang belajar matematika diskrit seperti itu ada ya sepertinya. Nah, ada fungsi ekspresi dengan lambda. Ini biasanya disebutnya dalam satu baris, atau kalau istilahnya orang-orang itu namanya one-liner. One-liner itu biasa dipakai buat teknik-teknik hacking gitu ya. Jadi kalau bisa buat program dalam satu line itu lebih ringkas sih daripada bikin seperti tadi. Oke. Ya ini one line. Kenapa? Karena bisa dibuat dalam satu line aja. Nggak bisa bikin panjang-panjang kayak tadi ya. Bikin definisi kayak gini nggak bisa. Kenapa? Karena dia cuma satu line. Kalau yang simpel-simpel tentu ini lebih efisien, tapi terbatas ya. Karena cuma buat hal yang simpel. Jadi ya kalau pakai cuma ngitung x kuadrat tambah 5, ya pakai inilah biar gampang gitu ya. Terus ada tipe data. Nah, tipe data tuh ada list ya. Pengen ngomongin array sebenarnya. Karena data itu biasanya disimpan dalam matriks gitu ya. Jadi kita coba bahas tentang array. Nah, cuma mungkin buat yang baru kenal Python, sebelumnya pakai MATLAB atau R, Python itu mulainya dari 0 indeksnya. Sama kayak si bahasa pemrograman C atau C++ itu menggunakan mulai dari 0. Ya, ini kita bisa simpan, cara menulisnya itu menggunakan square bracket ya atau kurung siku. Jadi ini cara nulisnya. Nah, ini mungkin satu lagi, list itu spesial karena dia bisa lebih dari satu jenis tipe. Dalamnya boleh string, boleh bilangan, atau list itu sendiri. Kalau di C, kalau kita bikin array, itu pasti numerik semua. Atau string-string semua. Seingat saya seperti itu. Ya, tipenya bilangan semua, kalau string semua. Nah, kalau list di Python ini boleh campur-campur, boleh high, boleh 1, boleh high ini kan string ya. Terus dalam list boleh list lagi bahkan. Begitu. Nah, ini ada cara indeksnya itu gini, manggilnya dari 0 ya. Jadi kalau kita klik 0 ya, ketika 0 maka dia akan memanggil elemen pertama. Kalau panggil yang ngetik 1, ini akan masuk mencetak print untuk yang kedua. Nah, kalau saya min 1 itu dari belakang. Jadi ini C ya. Jadi ini bukan 0, min 1, min 2, tapi kalau min 1 itu dia nolnya tuh ini referensinya. Referensi nolnya ini. Jadi min 1-nya adalah C. Min 2 B. Min 3 A. Seperti itu. Nah, terus apa? Slicing ini sekedar mengenal ya, mengakses mulai dari misalkan 1 sampai seterusnya. Karena mulai dari 0 kan. Jadi kalau saya 1.2 artinya dari anggota kedua sampai seterusnya.
Terus kalau saya punya titik 2, D itu artinya dari hingga D, gitu ya. 3 kan sampai 3, 0, 1, 2. Jadi ya semuanya. Kalau saya bilang begini, maka cuma sampai B. Ya 0, 1, 2. Jadi C-nya nggak include. Ya, C-nya nggak include. Hingga sebelum D mungkin ya. Hingga sebelum indeks sebelum D. Ya, mungkin di highlight dikit biar ini kadang saya juga suka lupa ya kalau ini nggak sampai ujung. Terus ini list ini mutable jadi bisa diganti-ganti new gitu ya. Yang pertama saya ganti new, tadinya A ya saya ganti. Terus saya jalankan jadi new, BC. Nah ini ya Python dapat menghandle atau list ya Python list mungkin yang tepatnya. Ya Python list dapat menghandle tipe-tipe data berbeda dalam satu. Contohnya ini ya, 1, 2, 3, dalamnya list lagi, dalam listnya ada 4, 5, ada list lagi, dalam listnya isinya, jadi bisa multi ini. Nah ini bisa diakses bertubi-tubi, indeks pertama ini, terus indeks level keduanya ini, dan seterusnya. Operasi apa aja yang kita bisa lakukan? Nggak banyak dari operasi yang bisa kita lakukan. Nah, karena list itu mampu menghandle banyak tipe, maka operasi aritmatikanya pun tidak berlaku seperti vektor. Jadi kalau saya punya tadi list X, apa list isinya? 1, 2, 3, 0. Kalau kita kalikan 2, kita mungkin, karena pernah belajar matematika, mikirnya, oh hasilnya 2, 4, dan 6. Ternyata enggak ya. Kalau dia list, maka dia dikali 2, diduplikasi. 1, 2, 3,0, 1, 2, 3,0. Gitu ya. Jadi nggak seperti yang kita harapkan gitu. Terus ada juga kita bisa menambah anggota baru ya. Nah, nanti akan nambah satu baru BCD. Tadinya cuma new BC ya, terus tambah D. Ada menghitung banyak elemen, ada berapa banyak di mylist? Ada 4. Gitu ya. Terus ada range juga ini fungsi bawaan Python ya. Nah, cuma dia exclude bilangan terakhirnya. Jadi kalau misalkan range 1 sampai 11 ya 1 sampai 10 hasilnya. Kalau sampai 5 ya udah 0 sampai 4. 5-nya nggak ikut. Nah, kenapa saya tampilkan? Karena range itu biasanya digunakan untuk for ya, untuk for. Jadi ini I range. Jadi ngeprintnya sampai 4 ya. Kenapa? 5 nggak include. Ingat, range itu nggak include bilangan terakhir. Kalau misalkan 1 sampai 1000, maka dia sampai 999. Gitu. Ada lagi dictionary. Dictionary ini mirip list, tapi sistem pengirisnya ini bisa yang lain ya, bukan bilangan bulat. Kalau tadi bilangan bulat ya, kalau ini bukan bilangan bulat. Nah ini bentuk, jadi pakai kurung kurawal ya, dictionary itu. Nah ini nanti kuncinya, indeksnya itu key 1 sama key 2. Boleh yang lain nggak? Tanggal, bisa, itu malah biasanya berguna untuk tabel ya. Jadi ini bentuknya kayak gini. Nah saya bisa mengakses yang kedua ini adalah D key 2. Kayak gitu. Jadi ini. Nah kalau saya panggil yang nggak ada di situ, key ini kan nggak ada ya. Di sini cuma ada key 1 sama key 2, maka dia akan error. Seperti itu ya. Jadi key error. Kenapa? Karena tidak ada di situ key. Jadi tidak akan menghasilkan apapun. Jadi dia cuma apa yang kita definisikan, cuma ada key 1 dan key 2 ya udah, print itu. Kalau nggak itu ya udah nggak usah. Terus ada numpy array ini numpy ini cuma bisa 1 ya, tipe data numerik aja. Bilangan real, bilangan bulat. Menggunakan numpy itu menggunakan import ya. Import terus kemudian nama library-nya. Jadi import numpy as np. Kalau as itu biar kita singkat, jadi nanti numpy dipanggilnya np aja. Nah, membuat numpy array itu mudah, caranya dengan np.array terus kemudian nama listnya. Tapi ingat listnya harus homogen ya, sama-sama bilangan. Dia cuma bisa numerik, berarti list nggak bisa. Ya, numpy numerik Python ya, jadi cuma bisa handle numerik.
Terus apa lagi? Ini ya. Bisa matriks? Bisa dong. Ya. Terus cara manggilnya juga sama. Ya, kalau saya manggil mat 0 artinya apa? Elemen ke 0. 0 itu apa? 0, 1, 2. Berarti 0 itu adalah yang list yang pertama. Ya, list yang pertama ini. Jadi kalau saya panggil mat 0 itu adalah list yang pertama ini. Ini list yang kedua, ini list berisi list gitu. Matriks itu list berisi list. Masih tetap list. Nanti kita akan ubah jadi matriks di NumPy ya. Kalau saya manggil 0 terus ini 1 berarti mengambil dari yang ini terus di indeks 1 itu min 2 ya. Seperti itu. Oke, itu ya. Ada linspace ini mungkin di skip aja karena waktunya udah mepet ya. Nanti kita bisa operasi vektor. Nah, menariknya operasi vektor ini kalau udah jadi NumPy array, 2 kali A itu ya jadi kali 2. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 jadi 2, 4, 6, 8, 10. Kalau list tadi jadinya 1, 2, 3, 4, 5, terus di copy lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dikali 2. Gitu. Bisa elemen multiplication. Ini bukan perkalian dot ya, tapi perkalian elemen. Seperti itu. Terus ada di NumPy ada fungsi transcendent, sinusoidal, cosinus, ya ada eksponen. Terus ada log atau len. Len itu tulisnya log ya kalau di Python. Gitu. Dan dia bisa mengelola array atau ya array ya. Terus bangkitkan bilangan acak di NumPy juga bisa. Kalau bangkitin bilangan acak ini ya dalam bentuk matriks 5 baris 3 kolom itu bisa. Ren ini bilangannya distribusinya seragam. Ya. Kalau pengen normal standar random normal. Ya. Rata-ratanya 0, variansinya 1. Tuh. Ya, banyak tipe-tipe bilangan random yang lain. Nah, mungkin ini ada yang satu lagi untuk tipe data. Ada data frame, pandas data frame tapi. Jadi data frame ini dipopulerkan oleh R. Jadi Python coba adaptasi itu, nah ada namanya pandas. Nah, dia pandas itu. Nah, beda dengan NumPy, kalau data frame ini pandas, dia bisa lebih dari satu. Ya, sebentar ya. Nambah, mungkin 5 menit ya. Panitia, maaf. Sedikit aja. Boleh? Halo, panitia. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, bentar ya. Ini ada penutup 5 menit aja. Ini cara menggunakan pandas sama dengan NumPy. Ya, tadi import pandas SPD. Jadi nanti biar nggak panjang-panjang ngetik pandas. Jadi .pd, nanti pd dot apa. Nah, di pelatihan ini saya mau coba kita ngelola Excel. Ya, kita ngelola misalkan tabel nilai siswa. Ya, kali aja di sekolah kita jadi guru mungkin ya ngelola pakai programming bisa lah. Ya. Nah, ini misalkan siswanya ada 30, terus saya bikin registration number atau absen. Terus tugasnya saya random. Misalkan tugas tuh nilainya bagus ya, rata-rata 80 pakai random normal ya. Variansinya 10. Ya, standar deviasi sih, bukan variansi. Terus ada berapa banyak? Ada 30. Terus UTS-nya, biasanya UTS rata-rata 50 gitu ya. Variansi, standar deviasi 15, 30. UAS-nya saya random. Sebenarnya ya nggak random kalau pada nyata, tapi saya nggak punya data itu. Kalau pakai data mahasiswa yang sebenarnya nanti kasihannya shock, ada namanya. Jadi saya random aja gitu. Nah, cara membuat tabel dengan pandas tuh pertama kita gunakan dictionary yang tadi ya. Dictionary itu adalah key-nya itu adalah nomor. Nomor ini ×2 isinya apa? Registration number. Karena dia pakai arrange, nanti cetaknya dari 1 sampai 30. Kenapa tambah 1? Ingat, Python itu nggak nyampe situ gitu ya. Kalau 30 ya sampai 29. Terus yang kedua, kolom kedua ada namanya kolom tugas, isinya data random yang tugas tadi. UTS itu isinya data random UTS. UAS itu data randomnya UAS. Terus cara membuatnya adalah pd.dataframe, kemudian dictionary-nya apa? Jadi pandas itu mengubah dictionary jadi data frame. Jadi kita punya dulu dictionary, baru nanti diubah jadi data frame.
Makanya tadi saya coba kita bahas dictionary dulu. Nah, kalau udah jadi nggak error ya, nggak ada komen, jadi aman. Nah, ini coba df head itu artinya menghasilkan 5 teratas dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tugasnya 79 ya. Nomor 2 83, 90. UTS-nya juga, UAS-nya juga. Nah, saya mau coba kita simulasi jadi guru ya. Jadi guru misalkan di akhir sekolah pelajaran 1 semester kita harus menilai mahasiswa. Misalkan komponen penilaiannya tugasnya 20, UTS 40, UAS 40% juga. Jadi saya tambahkan kolom baru. Jadi kolom baru di sini. Kalau di Excel kan tinggal kasih formula aja ya. Nah, sama di sini juga. Jadi cara nambah kolom baru ya, tambah ya ini DF kurung siku, nama kolomnya bebas. Terus formula untuk dapetinnya apa? 0,2 untuk tugas. Jadi 0,2 kali DF tugas. Jadi mengakses kolom kedua adalah DF tugas ya, DF tugas. Nanti semuanya akan dikalikan 0,2. Begitu juga yang lain 0,4 DF UTS dan seterusnya. Kalau ya berhasil, ya ini menambahkan kolom baru, kayak gimana ya hasilnya? Nah, jadinya gini, ada kolom terbaru. Ya, ini yang nomor 1 kasihan ya, nilai akhirnya 55. Artinya, iya 55. Dapat huruf apa ya, by the way, kalau 55? Kalau di Tera, dapat huruf apa kira-kira? Kasihan dia UTS-nya kecil soalnya. Sama ini juga parah nih yang kelima, UTS-nya kecil. Ya tapi selamatkan karena tugas dan UAS. Gitu. Nah, kita pengen tahu ngasih nilai ABC misalkan ya. Kita bikin rules-nya dulu ya, pakai tadi yang if else gitu ya. Kalau di Tera itu di bawah 35, terus D itu di bawah 50, C itu di bawah 57 dan seterusnya. Jadi saya bikin fungsi namanya huruf untuk konversi huruf angka jadi huruf. Ya. Biar nanti saya bisa input ke siakad kalau di Tera ya. Nah, gimana cara aplikasikan fungsi ini? Ya gini, tambah kolom baru namanya DF nilai huruf, terus nah ini cara mengaplikasikannya, menggunakan titik ya. Jadi nama kolomnya titik apply, terus nama fungsinya. Jadi kalau fungsinya namanya nama kalian, misalkan menilai nilai akhir, konversi nilai akhir boleh juga. Jadi apply konversi nilai akhir, boleh seperti itu. Ya, nanti kita jalankan, dapatlah seperti ini, ya. Jadi kita bisa dapat nilai seperti ini. Nah, mungkin someday kita bisa buat input nilainya jadi manual, otomatis ya, tinggal klik running program, nilainya udah di-upload gitu. Kayaknya bisa. Oke, itu ya terkait dengan Pandas. Nah, mungkin yang ini lagi, gimana cara save-nya? Bisa ya cara save-nya. Kalau bilangan random biasa, NumPy, itu pakainya np.savetxt. Nanti kita save-nya dalam format CSV kalau NumPy. Bisa nggak yang lain? Mungkin bisa, tapi saya belum pernah coba. Nah, tapi kalau Pandas, itu bisa diubah ke dalam Excel ya, Excel. Jadi nama data frame-nya apa tadi df.to_excel. Nanti dia akan nyimpen dalam format XLS. Ya gitu. Nah, kita lihat mana hasilnya. Kalau nggak salah di folder download. Mana ya? Ya nggak ada. Mungkin disimpan di yang lain ya. Foldernya saya lupa nyimpennya. Nah, terus apa lagi? Import juga bisa. Import tinggal ganti aja pd.read Excel, nanti dia akan membaca Excel yang kita punya. Nah, ini ada penutup dari saya. Kita bisa melakukan banyak hal dari apa yang sudah kita punya hari ini. Sebagai contoh, mungkin saya bikin model regresi ya. Slope kali variable, tambah intercept, tambah error. Terus saya coba dari list 1, 2, 3, 4, 5. Tentu saya harus ubah dulu jadi array. Nah, saya bikin error. Bangkitin data random normal ya. Dari error. Rata-ratanya 0. Variansinya, standar deviasinya 1. Saya bandingin 2. Yang pertama data random sama garis trend.
Nah, terus saya sajikan. Nah, ini adalah regresi ya. Jadi ini adalah datanya, terus yang merah ini adalah trend line. Kenapa nggak saya bilang garis regresi? Karena nggak saya estimasi A sama B-nya. Gitu ya. Jadi ini tren aja. Nah, materi visualisasi data ini akan dibahas di pertemuan 2. Sampai jumpa lagi nanti di pertemuan 2 ya. Kalau misalkan stay tune, nanti di pertemuan 2 kita akan bahas yang kayak gini. Nah, terima